Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, menulis tidak bisa dilepaskan dari aktivitas membaca, apalagi untuk tulisan akademik. Membaca dan menggunakan referensi adalah sebuah necessary condition. Tak memastikan tulisan akademik yang dihasilkan menjadi berkualitas memang, namun jika tak terpenuhi, tulisan akademik terjamin akan berkualitas buruk. Sedemikian pentingnya, referensi dalam tulisan akademik dibutuhkan mulai dari tahap penentuan ide hingga ke tahap penulisan argumen dan analisis. Meski demikian, perlu diperhatikan, membaca efektif tidak selalu berarti bahwa kita harus membaca detail keseluruhan isi artikel atau tulisan yang kita baca. Lalu menemukan referensi untuk tulisan akademik juga tidak berarti bahwa di setiap pencarian referensi kita hanya menelusuri isi jurnal online. Membaca dan menemukan referensi memerlukan strategi. Semua perlu disesuaikan dengan kebutuhan di dalam penulisan dan waktu yang kita miliki. Untuk itu, dalam sesi saat ini, saya coba menjelaskan dua strategi penting ini, yaitu strategi membaca efektif dan meringkas bacaan, serta cara menemukan dan mengevaluasi referensi. Lalu di bagian akhir, dengan mempraktikkan langsung strategi-strategi tersebut, proses penulisan akademik bisa langsung dimulai. Proses penulisan akademik dimulai dari apa? Betul sekali, mulainya dari penentuan topik tulisan. Itu yang akan kita bahas terlebih dahulu. Oke, segera akan kita bahas satu persatu. Langsung ke strategi membaca efektif. 4 teknik atau strategi membaca berikut ini sangatlah perlu untuk dikuasai. Perlu diingat, dalam menulis akademik kita perlu membaca on purpose, sesuai tujuan. Kita juga perlu selektif dan efisien. Dalam previewing, kita berusaha mencari tahu isi tulisan secara umum atau menemukan bagian mana dari tulisan yang mungkin relevan dan kita butuhkan. Lihat judul, abstrak, daftar isi, main heading, chapter summaries, atau apapun yang mungkin menarik perhatian kita. Tak perlu membaca body text. Lalu ada teknik skimming. Seperti pada previewing, di sini kita membaca body text-nya meski tidak secara utuh. Tujuan skimming adalah untuk menemukan ide-ide utama serta alur pemikiran dalam tulisan secara cepat, sehingga kita bisa putuskan kemudian perlu atau tidak membaca tulisannya secara penuh. Sebelum mulai skimming, baca terlebih dahulu abstrak, lalu lihat heading dan subheading, serta gambar atau tabel yang ada di dalam teks. Barulah kemudian lakukan skimming dengan membaca intro dan kesimpulan secara penuh jika pendek, tapi jika panjang cukup baca kalimat pertama dan kalimat terakhir dari setiap paragrafnya. Demikian pula saat membaca body text, dalam skimming hanya kalimat awal dan akhir di setiap paragraf saja yang kita baca. Kalimat pertama biasanya adalah topik sentence yang menunjukkan ide utama paragraf, sementara kalimat terakhir biasanya adalah transisi dari ide paragraf tersebut ke ide paragraf berikutnya. Teknik membaca yang ketiga, scanning. Ini diperlukan untuk menemukan detail spesifik dalam topik tulisan seperti penjelasan definisi atau konsep tertentu misalnya. Yang dilakukan di sini adalah kita mencari keywords yang kita tentukan di dalam tulisan, baik itu dari heading dan subheading ataupun di dalam body text-nya. Selanjutnya, kita membaca penjelasan-penjelasan dari keywords yang kita cari itu saja, tanpa perlu melihat bagian yang lainnya. Terakhir, kita punya detail reading atau membaca tuntas seluruh isi teks. Membaca tuntas seluruh isi teks. Ini dilakukan setelah kita memilih referensi yang akan kita gunakan. Biasanya detail reading ini adalah langkah terakhir setelah kita telah melakukan previewing, skimming, scanning, atau kombinasi dari ketiga teknik membaca sebelumnya. Detail reading dilakukan saat kita hendak mencatat hal-hal detail dan materi-materi penting di dalam tulisan. Sekarang kita coba perhatikan beberapa ilustrasi dari 4 strategi membaca sebelumnya. Dari daftar isi buku The Craft of Research ini, bisakah kita temukan informasi mengenai perbedaan practical dan research problem? Bagaimana dengan cara mencari referensi? Adakah pembahasan mengenai hal tersebut di buku ini? Dengan melakukan previewing, kita bisa temukan bahwa perbedaan practical dan research problem ada di buku ini, tepatnya di subbab 41.
Lalu cara mencari referensi, pembahasannya ini juga ada di bab 5. Jika kita melihat research paper ini, akankah kita temukan pembahasan mengenai dampak pengeluaran kesehatan ke anggaran pemerintah? Adakah pembahasan mengenai penggunaan spatial econometrics di dalam paper ini? Paper di dalam jurnal umumnya tidak memiliki daftar isi, bagian dan subbagiannya juga seringkali tidak cukup spesifik karena ditulis secara umum saja seperti intro, metodologi, data, dan analisis hasil. Dalam kondisi seperti ini, previewing bisa dilakukan dengan melihat judul besar paper. Di paper ini, pembahasan dampak pengeluaran kesehatan ke anggaran pemerintah pastinya ada, karena judul papernya jelas mengindikasikan hal tersebut. Bagaimana dengan spatial econometric? Kita juga bisa melakukan preview dengan membaca abstrak. Lihat dalam abstrak, di sana penulis menyebutkan bahwa spatial econometric digunakan dalam pengolahan data. Dengan demikian, previewing yang kita lakukan juga berhasil menemukan kemungkinan pembahasan penggunaan spatial econometric di dalam paper. Sekarang kita punya potongan teks ini, tulisan dari Chris Manning dan Devanto tentang pasar tenaga kerja di era Jokowi yang diterbitkan di ISEAS. Skimming secara sederhana dilakukan dengan membaca cepat isi paragraf. Kita cukup baca kalimat awal dan akhir di setiap paragraf seperti ini. Perhatikan, dengan melakukan hal ini, kita bisa ketahui ide-ide utama berikut alur penyampaian si penulis secara cepat di dalam teks tanpa perlu ketahui detailnya. Jika kita sebagai penulis, kita juga harus pastikan pembaca kita bisa melakukan skimming terhadap tulisan kita. Caranya tentu dengan menulis paragraf secara benar. Buat topik sentence yang jelas di awal paragraf dan buat transisi antar paragraf secara baik. Contoh teks kita sekarang diambil dari web Monash University, salah satu bagian intro buku Intimations of Postmodernity yang ditulis Bauman. Saat kita hendak menemukan definisi dari postmodernity, apa yang harus dilakukan? Setelah berhasil menemukan buku Bauman tentang postmodernity ini, kita mungkin bisa memulai scanning dengan mencari kata kunci di indeks. Tapi tentunya karena bukunya sendiri tentang postmodernity, kata ini akan muncul di banyak tempat. Cara mencari definisi lainnya salah satunya adalah dengan membaca bagian intro seperti yang kita dapatkan di sini. Kalimat-kalimat di teks intro ini sudah dinomori. Sekarang kita coba lakukan scanning lagi. Di kalimat manakah kita bisa temukan definisi postmodernity menurut Bauman? Bukan pada kalimat-kalimat di paragraf pertama, karena di situ penulis menuliskan definisi-definisi postmodernity dari orang lain. Bagi penulis sendiri, definisi terpentingnya ia nyatakan di kalimat ke-11 di sini dan seterusnya. Untuk detail reading, rumus membaca ini bisa kita pergunakan, tapi mungkin kita tak harus sampai ke bagian recall dan review, karena R2 dan R3 tersebut lebih ke upaya untuk memastikan pemahaman dan daya ingat kita atas apa yang telah kita baca. Yang perlu diperhatikan dalam detail reading untuk tulisan akademik adalah, sekali lagi, kita membaca on purpose. Itu yang pertama. Oleh karena itu, sebelum membaca, kita perlu melakukan dua persiapan ini, survei dan question, yaitu kita memulai komunikasi dengan bacaan. Dalam kegiatan survei, yang kita lakukan pada dasarnya adalah previewing hingga skimming. Hasilnya adalah overview isi teks. Kita bisa prediksikan teks yang hendak dibaca ini berisi apa saja dan ide-ide utama apa saja yang disampaikan oleh penulisnya. Setelah mendapatkan overview, bentuk komunikasi kedua adalah bertanya. Questioning teks sesuai dengan tujuan bacaan kita. Kita bisa mulai dari mempertanyakan tentang apa yang sudah kita ketahui, lalu apa yang perlu diketahui dan dipahami dari isi teks, terutama dikaitkan dengan tulisan akademik yang hendak kita buat, hingga ke merancang pertanyaan-pertanyaan kritis terkait gagasan, bukti-bukti, dan argumen penulis misalnya. Jika pertanyaan-pertanyaan kritisnya belum ada, paling tidak kita sudah bersiap apa saja elemen-elemen yang bisa kita pertanyakan saat mulai membaca teks. Kita akan bahas critical reading ini di kesempatan mendatang.
Setelah persiapan membaca ini selesai, langkah selanjutnya adalah mulai membaca. Ingat sekali lagi, kita membaca on purpose, maka saat membaca yang kita lakukan adalah mencari tahu jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan tadi. Kita mencoba memahami, kita juga mungkin bisa mencoba untuk mengkritisi. Dalam detail reading tentu saja sangat dimungkinkan untuk membaca lebih dari sekali, terlebih jika kita temukan konsep dan penjelasan yang sulit dipahami. Kita bisa pula membaca referensi lain untuk membantu memahami hal-hal yang sulit tersebut. Selain membaca on purpose, hal penting yang perlu dilakukan dalam detail reading untuk penulisan akademik adalah mencatat atau meringkas. Ini bisa dilakukan bersamaan dengan membaca langsung pada kesempatan yang pertama atau di kesempatan baca kedua, atau bisa pula setelah tuntas membaca. Hal yang perlu diperhatikan saat meringkas adalah berikut ini. Pastikan kita menuliskan ide utama penulis secara keseluruhan maupun di setiap bagian tulisannya. Sertakan pula poin-poin penting yang jadi pendukung ide utama tersebut. Sebisa mungkin kita menuliskan ringkasan dan strukturnya dengan menggunakan bahasa atau tulisan kita sendiri. Jadi perbanyak melakukan parafrase, bukan mengutip langsung. Jangan lupa pula untuk menuliskan informasi-informasi umum dari referensi yang kita ringkas, yakni nama penulis, judul, tempat publikasi, tahun penerbitan, dan nomor halaman dari kutipan-kutipan. Oke, demikian membaca efektif dan meringkas. Jadi ada 4 strategi membaca, caranya berbeda-beda namun satu sama lain bisa dikombinasikan. Dalam penulisan akademik, membaca harus selalu on purpose. Setiap strategi digunakan sesuai dengan peruntukannya. Dan begitu sampai ke tahapan detail reading, tak hanya on purpose, referensi sebaiknya juga dicatat atau diringkas.